Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 UX akan melakukan presentasi terkait analisis UX website Universitas Lampung dengan pendekatan design thinking. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya, In Sumarni, kemudian ada Dini Fadila Sari, Mutiara Hairunisa, dan juga Hafiz Ashifa. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi website Universitas Lampung digunakan sebagai media utama dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa, calon mahasiswa, dan masyarakat umum. Website ini diharapkan mampu memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan jelas. Namun, dalam penggunaannya masih ditemukan kendala pada aspek navigasi, struktur informasi, dan tampilan antarmuka. Hal ini menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan informasi secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berbasis pengguna menggunakan pendekatan design thinking untuk meningkatkan kualitas user experience pada website. Next. Untuk rumusan masalahnya sendiri, terdapat 4. Yang pertama, bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan website Unila. Yang kedua, apa kendala yang dialami pengguna dalam navigasi dan pencarian informasi? Nomor 3, apa penyebab permasalahan UX pada website? Dan yang terakhir, bagaimana merancang solusi UX yang lebih efektif? Next. Untuk tujuannya sendiri, menganalisis pengalaman pengguna website, mengidentifikasi permasalahan UX, menentukan kebutuhan pengguna, dan merancang solusi berbasis design thinking. Untuk manfaatnya sendiri terdapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menjadi bahan evaluasi pengembangan website, dan juga memberikan acuan perancangan UI UX yang lebih baik. Next. Untuk metodologinya sendiri memakai design thinking. Jadi design thinking adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan fokus utama pada kebutuhan pengguna atau user. Pendekatan ini tidak hanya melihat dari sisi sistem, tapi juga dari pengalaman pengguna untuk menggunakan produk. Untuk tahapannya tersendiri terdapat empathize, kemudian define, selanjutnya ideate, selanjutnya prototype, dan yang terakhir test. Design thinking ini digunakan untuk memahami pengguna, menganalisis masalah, dan juga menghasilkan solusi yang sesuai kebutuhan. Next. Untuk proses pengumpulan datanya sendiri, kami melakukan observasi langsung penggunaan website, kemudian simulasi aktivitas pengguna, dan juga pencatatan kendala atau file notes. Untuk aktivitasnya, kami menelusuri seluruh menu, mencari informasi, menggunakan fitur search, dan juga navigasi antar halaman. Next. Kemudian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap pertama adalah empathize, di mana di tahap ini merupakan tahap awal dalam metode design thinking yang bertujuan untuk memahami kebutuhan, perilaku, serta pengalaman pengguna saat menggunakan website Unila sendiri. Jadi pada tahap ini dilakukan observasi langsung dengan mensimulasikan aktivitas pengguna dalam mencari berbagai informasi penting. Nah, di sini yang kami lakukan melalui observasi langsung yaitu mengamati penggunaan website secara langsung, mensimulasikan pencarian informasi atau program studi, biaya kuliah, pendaftaran, layanan akademik, lalu mengidentifikasi alur interaksi pengguna saat menjelajahi website, dan mencatat kendala yang dialami pengguna selama proses penggunaan. Lalu untuk identifikasi pengguna, eh, terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ada calon mahasiswa yang akan mencari prodi, biaya, dan pendaftaran, lalu untuk mahasiswa aktif yang akan mengakses layanan akademik, untuk orang tua, untuk mengetahui biaya dan profil kampus, dan untuk masyarakat umum, untuk mengetahui berita dan kegiatan. Dan jadi, berdasarkan hasil observasi ini, calon mahasiswa dan mahasiswa aktif menjadi kelompok pengguna yang lebih sering membutuhkan akses informasi secara cepat. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut menjadikan fokus utama dalam proses redesain website.
Lalu untuk hasil observasi website, di sini ditemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi pengalaman pengguna, yaitu yang pertama navbar dan drop-down menu, di mana terlalu besar dengan terlalu banyak pilihan sehingga menyulitkan pengguna dalam menentukan menu. Lalu untuk permasalahan yang kedua adalah layout website, di mana layout-nya itu tidak konsisten pada ukuran elemen dan jarak antar konten, sehingga tampilan terlihat kurang rapi dan mengurangi kenyamanan pengguna. Lalu untuk fitur search-nya sendiri menggunakan overlay full screen yang menutupi halaman sehingga memerlukan langkah tambahan dan membuat proses pencarian menjadi kurang praktis. Lalu pada permasalahan selanjutnya terdapat permasalahan layout overflow, di mana pada tampilan website yang menyebabkan halaman dapat digeser secara horizontal menunjukkan bahwa website belum responsif di berbagai ukuran layar. Lalu untuk tombol N-nya ini, tombol bahasa Inggris tidak berfungsi dengan baik dan mengarah ke halaman kosong, sehingga mengurangi aksesibilitas dan kepercayaan pengguna. Next. Nah, untuk ringkasan temuannya sendiri, di sini ada 5 temuan. Yang pertama, navigasi menu dengan kendala drop-down yang terlalu besar dan kompleks. Lalu dampaknya pengguna bingung menentukan menu. Lalu yang kedua, mencari informasi akademik. Kendalanya adalah informasi sulit ditemukan dan dampaknya membutuhkan waktu lebih lama. Lalu menggunakan fitur search. Kendalanya adalah search menggunakan overlay full screen dengan dampaknya mengganggu alur penggunaan. Untuk aktivitas membaca konten halaman, kendalanya layout tidak konsisten dan dampaknya mengurangi kenyamanan visual. Untuk mengakses fitur bahasa Inggrisnya pun memberi kendala, tidak berfungsi, dan dampaknya menurunkan kepercayaan pengguna. Berdasarkan hasil observasi dan simulasi penggunaan website diperoleh beberapa insight utama, yaitu navigasi harus sederhana dan mudah dipahami, akses informasi harus cepat dan efisien, lalu tampilan harus konsisten dan terstruktur, fitur search harus praktis dan tidak mengganggu, dan semua fitur harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat empathy map, di mana empathy map ini digunakan untuk memahami pengalaman pengguna secara mendalam dengan menganalisis 4 aspek, yaitu says, apa yang dikatakan, thinks, apa yang dipikirkan, does, apa yang dilakukan, serta feels, apa yang dirasakan. Nah, untuk empathy map-nya ini terdiri dari 2 kategori, yaitu calon mahasiswa yang bernama Diva dan calon mahasiswa aktif yang bernama Rizky. Nah, di sini bisa kita lihat untuk empathy map-nya, ini sudah mencakup 4 kategori utama. Di bagian says ini terlihat bahwa Diva ini sering mengeluh mengenai sulitnya mencari informasi biaya kuliah, lalu menu terlalu banyak dan membingungkan, serta harus klik berkali-kali. Lalu untuk di bagian things, Diva itu berpikir bahwa website itu seharusnya lebih mudah digunakan, informasi sebenarnya ada tapi sulit ditemukan, dan navigasinya itu kurang user friendly. Lalu di bagian dash, terlihat bahwa perilaku Diva saat menggunakan website itu seperti membuka menu, kemudian menggunakan fitur search, lalu membandingkan informasi, dan melakukan screenshot untuk menyimpan informasi penting. Lalu di sini ada kategori feels, di mana apa yang dirasakan Diva. Apa yang dirasakan Diva itu seperti bingung, frustasi, tidak nyaman, khawatir, dan juga lega. Lalu selanjutnya untuk empathy map pada kategori mahasiswa aktif atau risky, itu terdiri dari 4 kategori juga. Yang pertama ada says, di mana Rizky itu mengatakan bahwa informasi akademik sering tersebar, kalender akademik sulit temukan, dan fitur pencarian kurang membantu. Untuk di bagian things-nya, Rizky itu merasa bahwa seharusnya website ini lebih sederhana, informasi pentingnya itu tidak terorganisir dengan baik, dan tampilan antar halamannya itu tidak konsisten.
Lalu untuk bagian DAS, itu perilaku Rizky saat menggunakan website, yaitu mengakses website secara rutin, membuka beberapa menu, menggunakan fitur pencarian, bahkan mencari alternatif website lain. Lalu di bagian perasaan atau feels, Rizky itu sering bingung, merasa frustasi, tidak nyaman dengan tampilan, dan khawatir melewatkan informasi penting. Lalu di sini terdapat user persona yang merupakan representasi pengguna berdasarkan hasil observasi yang digunakan untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan kendala pengguna. Nah, dalam evaluasi ini, persona ini memiliki dua kategori, yaitu calon mahasiswa dan mahasiswa aktif, sebagai dasar perancangan solusi yang berfokus pada pengalaman pengguna. Lalu di sini terdapat user journey map yang digunakan untuk memvisualisasikan perjalanan pengguna saat berinteraksi dengan website, sehingga dapat mengidentifikasikan aktivitas, emosi, permasalahan, dan peluang perbaikan dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu di sini terdapat pain point atau permasalahan utama dari website yang sudah kami analisis, yaitu terdapat 6 poin utama. Yang pertama ada navigasi website yang terlalu kompleks sehingga menyulitkan pencarian informasi. Yang kedua, drop-down menu yang terlalu besar dan membingungkan pengguna. Yang ketiga, fitur pencarian yang kurang efektif dan tidak praktis. Yang keempat, informasi penting yang tersebar sehingga sulit ditemukan. Yang kelima, layout dan tampilan yang tidak konsisten. Dan yang terakhir, tidak adanya akses cepat di informasi utama. Lalu kita beralih ke tahap kedua dari design thinking ini, yaitu tahap define, yang merupakan tahap lanjutan setelah empathize, yang bertujuan untuk mengolah dan menganalisis temuan pengguna menjadi permasalahan utama yang menjadi fokus perbaikan. Nah, pada tahap ini itu, berbagai hasil observasi, insight, dan pain point disintesis untuk memahami akar permasalahan yang dialami pengguna saat menggunakan website. Yang pertama itu ada sintesis permasalahan. Di sini terdapat 4 poin, yaitu navigasi kompleks, informasi tersebar, search yang tidak efisien, dan tampilan yang tidak konsisten. Untuk urut cause-nya itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, struktur menu tidak terorganisir. Yang kedua, tidak ada akses cepat atau quick access. Lalu yang ketiga, fitur search belum optimal. Keempat, tampilan tidak konsisten. Dan yang kelima, website belum berorientasi pada pengguna. Lalu untuk kategori user needs, itu terdiri dari 5 poin, yaitu navigasi sederhana, informasi mudah ditemukan, tampilan rapi dan konsisten, akses cepat ke fitur penting, search yang efektif. Lalu untuk kategori POV, itu Diva dan Rizky membutuhkan website Universitas Lampung yang memiliki navigasi sederhana, informasi yang terorganisir dengan baik, serta fitur search yang efektif. Karena mereka ingin menemukan informasi penting secara cepat tanpa harus mengalami kebingungan atau melakukan banyak langkah pencarian. Lalu untuk problem statement-nya, pengguna website Universitas Lampung mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan karena struktur navigasi yang kompleks, informasi yang kurang terorganisir, fitur pencarian yang belum optimal, serta tampilan website yang kurang konsisten. Sehingga proses pencarian informasi menjadi kurang efisien dan menurunkan kenyamanan pengguna. Lalu di sini terdapat kategori How Might We untuk mengubah permasalahan menjadi peluang solusi yang akan dikembangkan pada tahap ideat. Di How Might We ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyederhanakan navigasi agar lebih mudah digunakan. Lalu yang kedua, bagaimana mengorganisasi informasi agar mudah ditemukan. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efektivitas fitur search. Yang keempat, bagaimana menyediakan akses cepat ke informasi penting. Yang kelima, bagaimana menciptakan tampilan yang konsisten dan nyaman. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu kita beralih ke tahap ketiga, yaitu ideate, di mana tahap ini merupakan proses pengembangan solusi berdasarkan permasalahan sebelumnya dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi.
Nah, pada tahap ini dilakukan eksplorasi berbagai ide melalui brainstorming untuk menghasilkan alternatif solusi yang berfokus pada peningkatan kemudahan akses informasi dan pengalaman pengguna. Untuk eksplorasi ide yang kami temukan itu untuk navigasi kompleks, kemudian informasi tersebar, search tidak efisien, tampilan tidak konsisten, sintesis, dan permasalahan. Lalu untuk alternatif solusinya itu, navigasi lebih sederhana, drop-down lebih ringkas, search lebih cepat dan relevan, akses cepat ke informasi penting, informasi lebih terstruktur, dan UI lebih konsisten. Lalu dari langkah sebelumnya itu mendapatkan hasil prioritas solusi, di mana untuk prioritas solusi ini ditampilkan dalam tabel. Yang pertama itu solusi penyederhanaan struktur navigasi dengan impact tinggi dan effort sedang yang masuk ke kategori prioritas utama. Lalu solusi redesign drop-down menu dengan impact tinggi, effort rendah, dan prioritas kategori utama. Lalu solusi optimalisasi fitur pencarian dengan impact tinggi, effort sedang, dan prioritas utama. Lalu solusi quick access menu dengan impact tinggi, effort rendah, dan prioritas utama. Kemudian solusi perbaikan struktur informasi, impact tinggi, effort sedang, prioritas utama. Selanjutnya, solusi konsistensi desain antarmuka dengan impact sedang, effort sedang, dan prioritas menengah. Dan yang terakhir, solusi perbaikan responsivitas website dengan impact sedang, effort tinggi, dan prioritas menengah. Nah, fokus redesign website Universitas Lampung ini diarahkan kepada prioritas utama, yaitu terdapat penyederhanaan struktur navigasi, redesign drop-down menu, optimalisasi fitur pencarian, quick access, dan perbaikan struktur informasi. Oke, pada tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk tahap keempat itu ada tahap prototype. Nah, tahap prototype itu merupakan proses pembuatan rancangan visual sebagai representasi solusi redesign website. Nah, pada tahap ini, ide yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk desain untuk menggambarkan alur navigasi, struktur informasi, dan tampilan antarmuka. Prototype terdiri dari dua, yaitu wireframe atau low fidelity. Nah, apa itu? Rancangan awal sederhana untuk menunjukkan struktur dan layout untuk wireframe dan low fidelity. Nah, untuk high fidelity itu adalah desain detail yang mendekati tampilan akhir website. Kita mulai dari penjelasan low fidelity dulu. Digunakan untuk menggambarkan struktur halaman, penempatan elemen, dan alur navigasi secara sederhana tanpa fokus pada aspek visual. Wireframe ini berfungsi untuk memastikan bahwa struktur informasi dan alur penggunaan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang kedua adalah high fidelity, yaitu tampilan yang lebih detail dan mendekati produk akhir, dengan elemen visual seperti warna, tipografi, icon, dan layout. Prototipe ini dibuat menggunakan Figma untuk memberikan gambaran nyata sekaligus memvalidasi solusi yang telah dirancang. Kita langsung ke Figma-nya.
Nah, di sini adalah rancangan dari high fidelity-nya. Di sini pertama kita yang perbaiki itu dari overlay pencariannya. Sebelumnya kan full halaman. Ini kita buat ada list-listnya. Ini hasil teratas, terus bisa melihat semua hasil pencarian. Di sini kita bisa ngetik, jadi nggak memenuhi halaman. Selanjutnya yang kita perbaiki itu adalah overlay untuk menampilkan semua list halaman dari salah satu list ya. Di sini kita memilih list admisi. Sebelumnya kan cuman teks, terus ada beberapa kolom, terus beberapa baris. Di sini kita kasih icon-icon, terus kita kasih beberapa button di sini. Terus kita cek ke bawah. Di sini untuk layout dari berandanya kita rombak. Di sini ada carouselnya. Di sini ada card yang bisa diklik, kita bisa pindah ke halaman. Di sini ada pengumuman terbaru. Ini untuk berita kita rombak juga. Sebelumnya untuk di website yang sebelumnya itu dia cardnya tuh ada yang tingginya full gini, ada yang lebih pendek, ada yang 60%, ada yang 80%. Selanjutnya kita rombak juga bagian layanan ini. Dan untuk footernya sebelumnya itu hanya seukuran ini yang 2024 ini, tidak menampilkan apa-apa, hanya menampilkan WordPress, tidak ada kontak kami atau beranda gini. Selanjutnya untuk kita bisa pindah ke halaman lewat ini, contohnya di program studi. Nih, program studi kita bisa melihat program studi apa aja yang ada di Unila. Selanjutnya kita bisa pindah ke halaman penerimaan mahasiswa baru. Di sini untuk elemennya masih sama, jadi bisa diduplikat. Selanjutnya halaman biaya kuliah di sini. Nah, ini menggunakan elemen-elemen yang sama, style yang sama, jadi bisa dipanggil gitu. Untuk pendemoan seperti itu aja. Kita lanjut ke dalam PPT-nya. Ini banget banget. Sampai layarku hitam. Layarku hitam sumpah. Next. Next mode. Udah, belum. Sebelumnya aja mode. Sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk di tahap tes itu
Tahap tes merupakan tahap evaluasi untuk mengetahui apakah prototipe yang dirancang telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode UAT atau User Acceptance Testing melalui prototipe interaktif berbasis Figma. Untuk skenario pengujiannya itu ada 5 skenario. Yang pertama adalah mencari program studi. Hasil yang diharapkan adalah informasi program studi berhasil ditemukan. Yang kedua adalah mencari biaya kuliah dengan hasil yang diharapkan informasi biaya kuliah berhasil ditemukan. Yang ketiga adalah mencari jalur pendaftaran dengan hasil yang diharapkan informasi penerimaan mahasiswa baru berhasil ditemukan. Untuk yang keempat, ada menggunakan fitur pencarian dengan hasil yang diharapkan adalah hasil pencarian muncul sesuai kata kunci. Dan yang terakhir, skenario kelima, mencari informasi beasiswa dengan hasil yang diharapkan adalah informasi beasiswa berhasil ditemukan. Pengujian, responden ini kita ambil terhadap 10 responden yang mewakili 2 kelompok pengguna utama web Universitas Lampung. Next. Hasil pengujian skenario UIT itu ada 5. Yang pertama itu mencari program studi ada 10. Berhasil dan tidak berhasilnya 0 dengan persentase 100%. Untuk mencari biaya kuliah berhasil 9 dan gagalnya 1. Persentasenya 90%. Untuk mencari jalur pendaftaran ada 9 berhasil dan 1 tidak berhasil dengan persentase 90%. Menggunakan fitur pencarian yang berhasilnya 8% dan tidak berhasilnya paling banyak yaitu 2 dengan persentase 80%. Mencari informasi beasiswa berhasil 9%, tidak berhasil 1%. Persentase 90%. Nah, rata-rata keberhasilan UIT itu sebesar 90%, menunjukkan prototipe berjalan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami buka. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Ya, boleh, Anggi, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggriani Lutfiratu. Boleh ke halaman yang bagian user persona nggak ya? Belum muncul. Kan ya, eh, pertanyaan dari saya, kan web Universitas Lampung ini nggak cuma dipakai sama calon mahasiswa dan mahasiswa aktif. Nah, kenapa pada analisis kalian itu kalian nggak membuat user persona untuk dosen atau tenaga kependidikan ataupun juga untuk masyarakat umum? Sekian pertanyaannya. Oke, pertanyaan kita tampung dulu ya. Apa ada lagi yang mau nanya? Boleh, Nabila, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Untuk ke tahap yang testing. Jadi di sini kan kalian menggunakan metode UAT ya, yang mana
metode itu tidak terlalu sering digunakan dibandingkan menggunakan SUS. Eh, jadi apa alasan kalian lebih memilih metode UAT itu dibandingkan metode-metode yang sering digunakan seperti SUS? Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan Nabila, kenapa menggunakan UAT dibanding SUS? Nah, menurut kami di sini kalau menggunakan SUS itu hasil akhirnya akan berupa skor yang menunjukkan tingkat kemudahan dalam penggunaan website. Sementara untuk tujuan dari testing ini sendiri adalah memastikan apakah solusi redesign yang sudah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat membantu mereka menyelesaikan tugas yang lebih mudah. Nah, karena itu kami tuh merasa UAT itu lebih sesuai digunakan. Karena untuk melihat kalau desain kami ini redesign dari kami ini sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan tadinya. Apakah sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Anggria ini. Nah, kenapa nggak ada user persona dosen dalam ini ya apa UX ini? Nah, karena calon mahasiswa dan mahasiswa aktif itu merupakan pengguna utama website untuk mencari informasi. Sedangkan dosen itu dia butuhnya yang internal, sistem internal kampus. Sementara masyarakat umum itu memiliki kebutuhan yang beragam. Jadi saya fokuskan penelitian ini pada dua kelompok pengguna yang paling sering menggunakan fitur utama website, yaitu masyarakat umum lah. Oke, makasih atas jawabannya. Itu balikin ke slide terakhir. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.